Halo sahabat Pandawa, bagaimana kabar hari ini? Semoga sahabat Pandawa selalu sehat ya, dan jauh dari berbagai penyakit. Sahabat Pandawa pernah mendengar Klebsiella pneumoniae? Klebsiella pneumoniae merupakan bakteri umum yang tidak berbahaya. Biasanya bakteri Klebsiella pneumoniae tinggal di usus Anda tanpa memberikan keluhan apapun. Tetapi bila menyebar ke bagian tubuh Anda, maka bisa saja menimbulkan infeksi parah. Bakteri Klebsiella pneumoniae bisa menginfeksi area paru-paru dan mempengaruhi pernapasan Anda, kandung kemih, otak, hati, mata, luka, bahkan darah Anda. Mereka bisa berubah menjadi superbug yang hampir tidak mungkin melawan antibiotik biasa. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, like, dan komen. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri bernama Klebsiella pneumoniae. Hal tersebut terjadi ketika Klebsiella pneumoniae langsung masuk ke dalam tubuh. Ini biasanya terjadi karena kontak orang ke orang, tetapi juga melalui kontak lain yang terkontaminasi dengan bakteri ini. Bakteri Klebsiella pneumonia bisa masuk ke tubuh saat mengonsumsi sayuran atau makanan lain yang belum dicuci atau air minuman yang terkontaminasi. Pada tubuh manusia, bakteri tersebut bisa bertahan dalam pertahanan sistem kekebalan dan menimbulkan infeksi. Karena bakteri ini dapat menginfeksi bagian tubuh mana saja, maka ia bisa menimbulkan berbagai jenis infeksi dengan gejala yang berbeda-beda. Pertama, pada paru-paru. Dilansir dari Hitler Line, bila Klebsiella menginfeksi paru-paru maka bisa memicu radang paru-paru yang kemudian bisa mengganggu pernapasan Anda. Bakteri Klebsiella pneumoniae pada paru-paru ini bisa memicu Anda mengalami nekrosis, peradangan, maupun perdarahan di jaringan paru-paru. Keadaan ini pun memicu produksi lendir, cairan pekat dan kental yang disebut sputum jeli kismis. Gejala pneumonia meliputi demam 38 derajat ke atas, panas dingin, batuk, lendir kuning atau berdarah, sesak napas, nyeri dada. Kedua, infeksi saluran kemih. Bila bakteri Klebsiella pneumoniae masuk ke saluran kemih Anda, bisa dipastikan mengalami infeksi saluran kemih atau ISK. Saluran kemih Anda terdiri dari uretra, ureter, kandung kemih, dan ginjal. Bisa juga terjadi setelah menggunakan kateter urin dalam waktu lama. Biasanya, bakteri ini menimbulkan ISK pada wanita yang lebih tua. Gejalanya bisa seperti sering buang air kecil, terasa nyeri dan sensi terbakar, aroma urin tak sedap, urin berwarna keruh atau berdarah, nyeri di punggung, panggul, demam, maupun panas dingin. Ketiga, infeksi luka. Bila Klebsiella pneumoniae masuk melalui luka di kulit Anda, ia bisa menginfeksi kulit atau jaringan lunak Anda. Seringnya, ini timbul pada luka akibat cedera atau pembedahan. Infeksi luka dari bakteri ini bisa ditandai dengan gejala demam, muncul kemerahan di luka kulit, bengkak, rasa sakit, gejala seperti flu, hingga kelelahan. Keempat, infeksi darah. Apabila bakteri ini masuk ke dalam darah Anda, hal itu tentu menyebabkan bakteremia atau adanya bakteri dalam darah. Gejala biasanya berkembang secara tiba-tiba. Ini mungkin termasuk demam, panas dingin, gemetar. Infeksi ini menyebar melalui kontak orang ke orang. Hal tersebut bisa terjadi jika Anda menyentuh seseorang yang terinfeksi, begitupun dari kontak tak langsung seperti benda-benda yang disentuh. Seseorang yang tidak terinfeksi pun bisa saja membawa bakteri dari satu orang ke orang lain. Sahabat Pandawa sebaiknya menemui dokter jika Anda melihat tanda-tanda infeksi. Bila Anda tiba-tiba mengalami demam, segera dapatkan bantuan medis. Pengobatan infeksi Klebsiella pneumoniae terbilang sulit karena seringkali merupakan infeksi nosokomial dan bakteri ini sangat tahan terhadap beberapa antibiotik maupun obat-obatan. Sehingga Anda dianjurkan melakukan pengobatan sesuai anjuran dokter.
Jikalau memerlukan kabar dan pengobatan lebih lanjut, silahkan berkonsultasi online ke konsultan dokter kami di nomor 0811 882 0172.